Kenapa begitu banyak orang pintar justru lambat mengambil keputusan? Ada saat-saat ketika kita menatap layar komputer, kursor berkedip pelan, dan kita tahu satu keputusan sedang menunggu di ujung jari. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi jari itu nggak kunjung bergerak. Rasanya seperti ada kabut tebal di kepala. Semakin kita berpikir, semakin kabut itu menebal. Dan perlahan kita mulai mencari alasan. Datanya belum cukup, timingnya belum pas. Biar saya pikirin dulu deh. Padahal di dalam hati kecil kita tahu, kita bukan sedang berpikir, kita sedang menunda. Kembali ke pertanyaan, kenapa begitu banyak orang pintar justru lambat mengambil keputusan? Apakah karena kurang informasi? Atau karena terlalu takut salah? Dan bagaimana kalau sebenarnya ketakutan itu justru menjadi penyebab utama kita kehilangan kesempatan terbaik dalam hidup? Saya pernah berada di posisi itu. Tahun-tahun awal karir saya dipenuhi ambisi, tapi juga rasa takut yang halus. Takut membuat keputusan yang salah, takut dicap gagal, takut mengecewakan orang lain. Jadi saya belajar cari aman. Saya menunggu semua data lengkap. Saya menunda sampai semua orang setuju. Saya memastikan semuanya terlihat sempurna sebelum melangkah. Dan ya, itu membuat saya terlihat hati-hati. Tapi di balik kehati-hatian itu ada harga mahal yang saya bayar. Kehilangan momentum. Kesempatan datang, lalu pergi. Dari situ saya belajar sesuatu. Pelajaran yang tidak diajarkan di ruang kelas manapun. Dalam hidup dan pekerjaan, kadang menunda adalah bentuk lain dari salah langkah. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Informasi melimpah, pilihan terbuka. Kita bisa mencari data dalam hitungan detik, menganalisis dari berbagai sudut, dan berkonsultasi dengan banyak orang sekaligus. Tapi di tengah kelimpahan itu, banyak profesional justru mengalami kelumpuhan keputusan, decision paralysis. Bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu takut salah. Bukan karena nggak tahu harus kemana, tapi karena terlalu banyak arah yang kelihatannya benar. Kita sibuk mencari kepastian, padahal hidup tak pernah menjanjikannya. Dan ironisnya, semakin kita ingin sempurna, semakin kita kehilangan keberanian untuk mencoba. Maka sadari, keputusan yang bijak bukan tentang punya semua jawaban. Ia tentang berani melangkah dengan cahaya yang ada. Sambil belajar dari setiap langkah yang kita ambil. Saya ingin mengajak Anda melihat keputusan bukan sebagai hasil akhir, tapi sebagai proses pertumbuhan. Bayangkan Anda mengemudi di jalan pegunungan yang berkabut. Anda nggak bisa melihat seluruh jalan, hanya beberapa meter aja di depan. Tapi selama Anda terus bergerak maju, maka jalan berikutnya akan terlihat. Nah, begitulah kehidupan. Kita nggak pernah tahu sepenuhnya, tapi setiap langkah membuka langkah berikutnya. Banyak orang berhenti karena ingin menunggu kabutnya hilang. Padahal kabutnya nggak akan pernah benar-benar hilang. Yang bisa kita lakukan adalah menyalakan lampu kabut dari dalam, kejenihan pikiran dan ketenangan hati. Keputusan yang efektif lahir dari dua hal itu. Pikiran yang jernih dan hati yang berani. Pikiran menimbang, hati menegaskan. Kepala tanpa hati melahirkan keraguan. Hati tanpa kepala melahirkan kecerobohan. Tapi ketika keduanya menyatu, kita menemukan keberanian yang bertanggung jawab. Saya pernah melihat dua tim yang sama-sama pintar. Sama-sama punya data bagus. Tapi hasilnya jauh berbeda. Tim pertama menunggu semuanya sempurna. Mereka ingin memastikan gak ada celah. Mereka rapat berulang kali. Sampai akhirnya ide itu basi. Momentumnya hilang. Dan mereka hanya bisa berkata, sayang ya, dulu kalau kita mulai lebih cepat. Nah, tim yang kedua beda. Mereka tahu resikonya, tapi mereka juga tahu apa yang mereka bisa kendalikan. Mereka berkata, kita punya 70% data. Itu cukup, sisanya akan kita pelajari di lapangan. Mereka pun bergerak. Mereka salah, lalu mereka koreksi. Dan akhirnya mereka menang. Bukan karena tidak salah, tapi karena mereka belajar lebih cepat. Itu bedanya keberanian dan kenekatan. Keberanian selalu datang bersama tanggung jawab. Kenekatan datang bersama pembenaran. Mari kita tarik ke dalam diri. Mengapa kita tahu yang benar tapi tetap menunda? Karena kita lupa bahwa keberanian bukan fungsi dari IQ, tapi dari integritas. Ketika hati ini jernih, keputusan menjadi lebih ringan. Tapi ketika hati penuh rasa takut, bahkan hal kecil terasa berat. Ada 3 jeda sederhana yang bisa kita latih untuk menumbuhkan kejenihan itu. Pertama, jeda penyadaran. Sebelum memutuskan sesuatu yang penting, berhentilah sejenak. Tarik nafas. Ingat kembali tujuan besar Anda. Bukan keputusan apa yang paling aman, tapi keputusan apa yang paling benar. Kedua, jeda perenungan. Catat keputusan-keputusan kecil yang Anda ambil setiap hari.
Baca kembali seminggu kemudian, apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja. Dari sana intuisi kita akan tumbuh lebih tajam, karena ia diberi bahan bakar, pengalaman yang disadari. Ketiga, jeda penjernihan. Ketika kepala dan hati terasa bertabrakan, diamlah. Kadang suara kebenaran muncul bukan saat kita berbicara, tapi saat kita berhenti bicara. Bukan saat kita mencari jawaban, tapi saat kita berhenti menuntutnya. Tapi bagaimana jika keputusan itu tidak hanya menyangkut diri kita, melainkan juga tim, organisasi, bahkan masa depan banyak orang? Nah, di titik itu rasa takut jadi semakin besar, karena kita sadar yang kita pertaruhkan bukan sekedar reputasi pribadi, tapi juga kepercayaan banyak orang. Pemimpin sejati tahu tanggung jawab terbesarnya bukan memastikan semuanya benar, tapi memastikan semuanya belajar. Kita bisa memperbaiki keputusan yang salah, tapi kita tidak bisa memperbaiki keputusan yang tidak pernah diambil. Dan ketika seorang pemimpin berani berkata, "Saya tidak tahu pasti, tapi saya siap menanggung keputusan ini." Itulah momen di mana kepercayaan tim tumbuh. Keberanian itu menular. Satu keputusan jujur bisa menginspirasi 10 orang lain untuk berani. Satu langkah kecil bisa mengubah arah seluruh organisasi. Keputusan yang benar mungkin tidak selalu membawa hasil langsung, tapi ia menumbuhkan sesuatu yang lebih penting, karakter tim. Kuncinya adalah membangun kecenderungan untuk bertindak, bukan menunggu. Mulailah dari hal yang kecil. Buat decision window setiap hari. 3 keputusan penting yang harus Anda buat sebelum siang. Latih otot keberanian itu. Karena semakin sering kita memutuskan, semakin tajam intuisi kita terbentuk. Dan jika takut salah, lakukan pre-mortem. Bayangkan keputusan ini gagal, apa penyebabnya, lalu tuliskan, lalu antisipasi sebelum itu terjadi. Nah, dengan cara itu, kita nggak hanya berani melangkah, tapi juga kita siap untuk menanggungnya. Setiap keputusan adalah cermin kecil dari siapa kita sedang menjadi. Apakah kita bergerak karena cinta pada pertumbuhan, atau karena takut pada kesalahan? Apakah kita mengambil keputusan karena ingin benar, atau karena ingin belajar menjadi lebih bijak? Kualitas hidup kita pada akhirnya ditentukan bukan oleh seberapa sering kita benar, tapi seberapa berani kita mengambil langkah. Saya ingin menutup dengan satu renungan. Keputusan terbesar dalam hidup sering datang saat kabut paling tebal. Bukan ketika semuanya jelas, tapi justru ketika semuanya belum pasti. Dan di momen seperti itu, Tuhan seakan berbisik lembut. Percayalah pada cahaya yang sudah aku berikan, walau hanya setapak di depan. Kita nggak butuh melihat seluruh jalan untuk melangkah. Kita hanya perlu satu langkah yang jujur, satu langkah yang berani. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang selalu benar. Hidup adalah tentang terus tumbuh menjadi pribadi yang semakin bijak. Melalui setiap keputusan, setiap keberanian, dan setiap perbaikan. Bukan cepat, tapi tepat. Bukan sempurna, tapi bertumbuh. Bukan menunggu, tapi bergerak dengan sadar. Karena keberanian sejati itu bukan tentang tidak takut salah, tapi tentang tetap melangkah meski takut, meski kabut belum reda.